Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema penderitaan mantan dimulai sejak hari pertama dia selingkuh. Jadi orang berpikir bahwa selingkuh itu enak, nikmat, asik, dan seterusnya. Padahal ketika orang berselingkuh, ya artinya kalau berselingkuh kan dia sudah punya pasangan tuh. Dia mulai memasuki kehidupan yang awalnya tenang, bahagia, tentram, ya, ke kehidupan yang penuh dengan ketakutan, ya. Jadi di hari pertama mantan berselingkuh pun sebenarnya dia sudah menjadi amat sangat menderita. Kenapa demikian? Yang pertama, ya, ada perasaan ketakutan tadi. Takut ini berdosa. Kan kalau misal orang yang sudah menikah itu ketika dia berselingkuh, maka isinya dosa saja itu, ya. Kalau orang masih single itu kan artinya dia sedang mendekati, memprospek untuk menjadi calon istri atau calon suami. Nah, tapi kalau orang yang sudah menikah, sudah punya pasangan, semua orang juga tahu jika dia sudah menikah, maka akan selalu muncul perasaan ketakutan. Takut ketahuan, ya. Takut jika pasangannya juga tahu, dan seterusnya. Belum lagi ketakutan bahwa ini dosa, ya kan? Kenapa demikian? Yaitu tadi, berselingkuh sekurang-kurangnya kan orang takrab zina, mendekati zina. Seperti apa? Misal, ya, boncengan dengan selingkuhannya, berduaan di dalam mobil, ya, dan seterusnya. Nah, itu kan sudah termasuk ke dalam dosa takrab zina. Jadi jangankan zinahnya betulan, takrobnya saja, mendekati zinahnya, itu sudah sebuah dosa. Maka kita diajarkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, karena zina itu adalah jalan yang buruk, itu yang membuat orang yang melakukannya akan selalu dicekam dengan rasa ketakutan. Takut berdosa nih, ya. Belum sempat taubat, nggak taunya nanti kiamat kan. Wah, itu orang takutnya luar biasa. Belum juga tadi takut kalau sampai suami atau istrinya tahu, ini jadi berantem, jadi bertengkar, dan seterusnya. Nah, jadi baru mulai berselingkuh nih, sudah, ya, ketakutan luar biasa. Bahkan sekedar ngangkat telepon saja kan jadi tidak berani tuh. Nanti ngangkat telepon di depan pasangannya, ya, ternyata yang telepon adalah selingkuhannya, kan repot. Maka semuanya harus serba sembunyi-sembunyi. Maka itu kenapa kalau orang berselingkuh itu ngangkat telepon sembunyi, ya. Telepon harus di
password berlapis-lapis ya, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika orang berselingkuh, itu dia harus banyak nyari-nyari alasan lah. Misal seorang suami ini selingkuh ya, kan harus ada alasan tuh untuk terlambat pulang ke rumah atau tidak pulang ke rumah. Misal mau piknik kemana, jalan kemana, nginap dengan selingkuhannya di mana kan. Tapi kan di rumah harus ada alasan ya, yang ada tugas kantor lah, yang ngelembur dan seterusnya. Nah, jadi harus ada alasan terus tuh. Sehingga itu juga akan membuat dia merasa ketakutan lagi dengan alasan-alasannya tadi. Bagaimana kalau sampai pasangannya tahu ya? Kalau ini cuman alasan kan. Misal seorang suami selingkuh tuh, ini kok sepertinya kinerjanya meningkat ya. Sibuk tuh, keluar kota terus alasannya. Tapi setorannya kepada istrinya malah turun. Padahal kelihatannya sekarang jarang pulang, alasan selalu ngelembur. Seharusnya kan pendapatan meningkat. Ini malah pendapatan menurun karena kan selingkuh juga butuh biaya ya. Nah, maka ditambah lagi kerepotan baru. Ya, harus selalu mencari alasan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Kenapa pulang terlambat, kenapa pendapatan turun, dan seterusnya. Dan itu lagi-lagi penderitaan. Dan yang ketiga ya, ketika orang selingkuh itu dan berzinah di situ, atau sekurang-kurangnya takrab zinah tadi, maka dia akan merasakan bahwa rezekinya yang selama ini mengalir begitu deras, begitu kencang, begitu banyak, begitu berlimpah, sekarang dia merasakan rezekinya menjadi sangat berkurang. Dan itu juga penderitaan yang luar biasa. Orang yang sudah terbiasa pegang duit banyak, pekerjaan banyak ya, dan seterusnya, tiba-tiba jadi setengah menganggur, pekerjaan sepi ya, duit sedikit yang masuk, itu adalah azab yang luar biasa bagi seseorang. Kenapa? Yaitu tadi ya, ketika orang mulai mengumpulkan dan menumpuk dosa-dosanya, sekurang-kurangnya takrab zinah tadi, maka dosa takrab zinah itu akan menghalangi rezekinya untuk mencapai dirinya sendiri. Karena itu kita diajarkan, innal abda la yuhramu rizqa bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Setelah perpisahan itu terjadi, ya, misal istrinya tahu kemudian memaksa bercerai, disuruh memilih dan dia memilih untuk tetap bersama selingkuhannya. Apakah kemudian dia menjadi lega dan seterusnya? Enggak. Ya. Lebih menderita lagi karena rezeki sudah semakin sedikit nih. Ya. Maka akan banyak pertengkaran ya, yang ujung-ujungnya juga tetap saja berpisah. Uang habis, jadi pengangguran, pasangan tidak dapat. Nah, itu kenapa ketika orang tidak bersyukur dengan keadaan dirinya, ini banyak sekali terjadi ya pada suami-suami. Sudah punya istri yang baik, keluarga yang baik, tidak bersyukur, dan kemudian memilih untuk berselingkuh. Maka yang mereka dapatkan adalah azab dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian, dan jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.